Terus karena namanya jiplak, klien nggak suka, nanti kesannya menjiplak, diganti menjadi Jikustik. Penulis lagu di Amerika adalah pembayar pajak nomor 2 terbesar. Karena mereka itu kalau mungkin musisi di mana cuma beli rumah, mereka beli real estate. Dan itu masuk akal karena emang jelas semuanya. Yang kita mau tanya nih, kita penasaran banget. Kayak gitu nggak sih di tanah air? Let's say sebenarnya ada 3, kalau kita mau start lebih serius lagi, ada 3 jenis royalti yang umum terjadi di Indonesia. Alright, kita kedatangan Ponky Barata. Yeah, what's up, yo? Yeah, what's up, everybody? It's glad to be in Indonesia. Padahal orang Jogja. Baru makanya dari Kolombia atau dari East Coast. Wow. Ini pertama kali kita syuting temenan di luar Jakarta. Iya. Karena Ponky Barata. Sama kali loh nih. Iya, di Bali kita syuting. mungkin orang Jakarta atau orang Saya pernah tinggal di Jakarta, pernah punya KTP Jakarta, tapi kalau ditanya asal muasal lebih suka bilangnya Jogja. Tapi nggak lahir di Jogja, lahirnya di Pontianak sebenarnya. Tapi nggak lama juga di Pontianak, cuman karena orang tua pindah kerja. Tapi kalau ditanya akar, rootnya Jogja. Terus kok bisa pindah ke Bali ini gimana nih? Wah, Ceritanya gimana? sebenarnya ceritanya ini bukan promo ya. Soalnya kita cinta Bali banget. Kita. bulan sekali ya. Berarti Bakal sekali kita ada di sini. Oh ya, berarti bakal sering ketemu. Jadi kami sudah pindah dengan keluarga itu sudah pindah dari 2016. Sebenarnya alasan pindahnya tuh ada di belakang saya ini, istri saya ikut nih. Nah, salah satunya dia lah. Tapi semua itu terangkum di bukunya Sofi, judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Jadi di situ dijelaskan kurang lebihnya. Tapi singkat cerita memang ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kami tidak pernah berencana untuk tinggal lama di Jakarta. Jadi memang kami berkenalan di Jakarta, menikah di Jakarta, memiliki 2 anak juga di Jakarta, tapi tidak pernah berencana untuk lama di Jakarta. Jadi kami mencari-cari kota mana yang kira-kira bisa menjadi tempat tinggal. Itu. Tapi karena kesibukan pekerjaan, kemudian ya namanya juga senang cuan kan, jadi setiap ada kerjaan ya terus akhirnya di Jakarta terus gitu sampai ber-KTP di Jakarta. Suatu hari dijelaskan juga di bukunya Sofi bahwa Sofi sakit, salah satu sakit di daerah pernafasan. Kemudian terjadi suatu peristiwa di mana dia harus ketemu dengan ayahnya lagi yang memang agak kurang akur. Lalu Sofi bisa berdamai dengan ayahnya, dan untuk penyembuhan itu Sofi perlu tempat yang lebih quiet. Nah, kalau udah begini kebayang kan, nggak bisa di Jakarta gitu loh. Betul. Akhirnya dari berbagai kota yang menjadi nominasi, termasuk Jogja juga. Tapi Jogja saya bilang saya nggak mau ke Jogja lagi karena kan termasuk BSD. BSD masih 021 kan. Ketika Jogja misalkan ikut kesebut, saya bilang saya nggak mau ke Jogja karena seperti apa ya, seperti kayak kalah perang gitu. Kayak udah pergi terus balik lagi. Saya bisa anytime ke Jogja karena orang tua ibu saya masih di sana. Jadi akhirnya kita pindah ke Bali, dan di Bali Sofi treatment semua yang diperlukan, termasuk kalau zaman dulu, sekarang ada istilah healing. Zaman dulu tuh sudah real time itu healingnya. Akhirnya kenapa? Healing beneran. Healing beneran. Jadi memang dibutuhkan gitu, bukan hanya hashtag gitu loh. Jadi dijalanilah itu. Kita bilang ke anak-anak bahwa kita ini liburan jangka panjang. Kita nggak bilang pindah dulu, karena rumah juga masih di Jakarta. Sampai akhirnya sekitar berapa bulan kita memutuskan oke, that's it, ini kayaknya kita pindah gitu. Dan terus terang memang hanya berat di awal aja, setelah dijalani pun nggak terlalu berat sebenarnya, dari perpindahan kota besar ke pulau gitu. Terus gimana Bali? Menurut lo gimana? Kalau menurut saya sesuai dengan apa yang kita gambarkan dan kita cari. Jadi salah satunya kayak apa ya, tujuan utamanya adalah misalkan untuk spend time sama anak-anak lebih banyak, itu didapatkan. Tapi ada sisi lainnya juga, misalkan untuk saya beberapa klien saya yang di Jakarta harus extra cost untuk menambahkan budget transport untuk saya ke Bali, ke Jakarta, dari Bali ke Jakarta. Tapi akhirnya itu menyaring
mana klien yang memang benar-benar membutuhkan Pongki atau klien yang hanya membutuhkan penyanyi gitu. Nah, ketika dia membutuhkan Pongki, maka extra mile itu akan diambil sama dia. Gitu. Nah, untuk Sofi sendiri dia cukup hebat, bukan cukup hebat, dia hebat juga karena dia meninggalkan semua yang dia bangun karirnya dari umur 9 tahun, starting from Singapore, terus dia ke Jakarta, dia build her career sampai titik tertentu, kemudian dia memutuskan kalau dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, maka keluarga ini nggak ada yang take care gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk rehat sejenak dan baru kembali lagi menyibukkan diri itu baru berapa setahun belakangan ini. Anak-anak kalian umur berapa aja sih? Waktu sekarang Rangga 21, semester 5, Radia 17 tahun ini, mau kuliah tahun depan berarti. Anak kedua. Nah iya, jadi ketika mereka usia remaja itu kami dampingi karena mereka homeschooling di sini. Jadi Jadi Pongki kan di dunia musik industri ya, kan seperti Pontianak, terus ke Jogja, Jakarta, ke Bali, itu kan should be the one of the biggest consideration ya untuk the music culture-nya industri. Itu sempat dipertimbangkan nggak waktu memikirkan dari Jakarta ke Bali, terus once you have made your decision ke Bali itu Ya. ada transition in the culture wise. betul sekali, sangat. Jadi kalau bicara awal karir itu bisa dipastikan saya dari Jogja dulu. Dari Jogja tuh sudah cukup lah untuk starting point gitu ya. Tidak terlalu kecil kotanya, tapi juga industri musiknya ada di Jogja. Kemudian ketika saya menikah tahun 2003, itu ada dua pilihan juga. Saya mau stay di Jogja dengan istri saya tarik ke Jogja, atau saya ikut istri ke Jakarta karena karir dia kan di Jakarta. Saya pilih untuk ke Jakarta dong gitu, karena di sanalah Mekahnya musik gitu ya. Jadi pusatnya musik masih Jakarta. Ya sudah, segala opportunity yang ada kita arahkan ke Jakarta. Di sana saya membangun semua relasi, koneksi, karir bisa dibilang begitu. Bahkan job-job yang kadang tidak berkaitan dengan musik, misalkan ikut kuis, dulu kita ambil kerjaan kuis atau apa pembicara apa kita ambilin semua karena memang saya memerlukan itu untuk Jakarta. Ketika pindah ke Bali, itu usia karir saya udah kurang lebih 20 tahun berkarir kalau nggak salah ya, saya lupa ngitungnya gimana, tapi intinya sudah sekitar itu. Sehingga relatif saya sudah punya fondasi atau dasar untuk terus berjalan di karir yang sama, maksudnya nggak harus pindah karir gitu. Problemnya seperti yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang banyak klien yang Pongki sekarang di Bali ya gitu. Nah itu cuma punya dua pilihan mereka di sini impact yang langsungnya. Yang pertama adalah pilihan pertama mereka nambahin untuk pesawat secara teknis, atau saya yang berkorban. The number stay the same, tapi pokoknya kamu tahu aku datang aja. Gitu. Jadi aku yang atur sendiri my budgeting, transport budgetnya. Nah lebih gila lagi sebenarnya mas-mas bahwa tim saya itu di Jogja, bukan di Bali dan bukan di Jakarta. Saya punya tim manajemen, band, manajer, studio untuk produksi yang studio yang proper ya, itu di Jogja. Jadi saya memilih Jogja. Kenapa saya taruh di Jogja? Supaya kalau ada kerjaan di Jakarta, dia di tengah gitu. Kalau kerjaan di Jakarta atau ke Bali, mereka pas posisi di tengah. Bukan yang Bali base, bukan yang Jakarta base. So far itu berhasil. Berhasil meng-cut beberapa budget yang memang agak tinggi. Karena kalau tim saya dari Jogja, ketika harus ke Jakarta masih bisa naik kereta atau kendaraan. Kemarin ke Surabaya, saya baru pulang dari Surabaya, itu juga mereka bisa naik Hi-Ace 1 gitu atau 2. Daripada kalau saya buat tim dari Bali, costly sekali. Jadi hal-hal seperti itu tenis sebenarnya. Keuntungannya adalah saya bukan orang yang terlalu mikir gitu, bagaimana ini lalu lintasnya itu bagaimana. Saya orangnya pokoknya kalau ada kerjaan ya kerjain gitu aja, kalau terlalu pikir. Karena udah ada yang mikirin. Manajer saya cukup administratif orangnya. Jadi ketika harus berhitung lebih ekstra, ya dia akan lakukan tanpa harus tanya-tanya ke saya pertimbangannya gimana. Jadi kalau secara bisnis sebenarnya tidak ada yang berubah. Cuman yang dipikirin lebih banyak gitu aja. Bang, boleh tahu nggak? Pertama kali lo jatuh cinta sama musik dan lo yakin bahwa jalur lo tuh di musik. Karena lo kan dari Jogja. Dan kita semua tahu bahwa yang lo bilang tadi, Mekahnya industri musik itu di Jakarta.
Itu gimana tuh impian seorang anak kecil di Jogja yang mungkin masih ngacak pakai reket berbulu tangkis sambil dengerin Rolling Stone gitu, dengerin Beatles. Beatles, I'm more of a Beatles than Rolling Stone. Yes. Jiplak, Gue denger Beatles banget. jiplak. Jiplak tahu. Jiplak Beatles itu hiburan lah. Iya. Itu selalu nonton mereka. Iya. Nah itu gimana tuh? Kan semua anak-anak punya dream seperti itu kan. Iya. John Bon Jovi aja pernah cerita, masih kecil Iya. dia ngacak pakai reket tenis tadi kalau dia. Iya, Gimana tuh? seneng banget kalau ceritain ini karena itu berkaitan dengan banyak hal ya, terutama jadi gini, masa kecil aku tuh menyenangkan. Saya bisa bilang begitu. Menyenangkan karena saya tumbuh di keluarga yang hadir gitu. Orang tua saya itu, bapak saya itu pegawai bank, tapi setiap siang lunch-nya dia pilih lunch di rumah. Saya tanya kenapa di rumah? Karena kamu pulang dari sekolah gitu. Saya mau lihat kamu sebelum dia balik lagi. Selalu dia sempatkan gitu loh. Ibu saya 24 jam di rumah. Maksudnya dia tidak bekerja, dia mengurus keluarga. Jadi masa kecil saya itu oke gitu ya. Nah, sehingga saya tidak ada masalah dengan istilahnya nggak ada problem dengan hal-hal yang lain. Tinggal fokus ke hobi apa gitu. Saya sadar saya nggak terlalu bright di kelas gitu ya. Mungkin oke-oke aja gitu, nggak terlalu gimana juga. Saya juga bukan sporty orangnya, nggak terlalu suka olahraga. Walaupun suka nonton zaman itu ya, suka nonton tinju, suka nonton soccer gitu. Tapi saya tahu kayaknya saya harus milih, saya harus punya hobi deh, satu aja gitu. Akhirnya kakak saya mengenalkan kaset Milli Vanilli. Oh, itu kan yang coba iya, lip sync. Kaset lip sync terkenal di dunia pertama kali itu. memang hebat sih nggak kelihatan. Nah, kemudian saya jadi kenal penyanyi-penyanyi pop lainnya pada zaman itu. Kita bisa sebut misalkan Jason Donovan, Tommy Page, yang pop-pop gitulah. Setelah kakak saya mulai masuk nih ke Guns N' Roses, Bon Jovi, Scorpion ya, Scorpion. Terus jadi semua itu kayak ditumpahkan gitu ke saya. Gitu. Nah saya kayaknya ini deh kayaknya hobi saya gitu. Lalu late 80s ya? Iya. Akhir 80-an? Iya. Kemudian saya mulai belajar gitar, itu pun diajarin kakak saya pelan-pelan gitu. Terus akhirnya belajar sendiri. Jadi kakaknya Pongki ini punya biggest ini nih contribution. Oh sangat. Dengan nyekokin, istilahnya nyekokin banget gitu kan. Iya, kalau bisa dibilang sih keluarga. Jadi mereka ini punya peran gitu. Kakak saya yang pertama itu dia memang main gitar, dia mengajari saya untuk main gitar pertama kali. Kalau kakak yang kedua tidak begitu main gitar, tetapi dia mensupport kegiatan saya main musik mengalahkan sekolah gitu. Misalkan gitu. Misalkan ada festival band, berarti harus bolos nih. Kakak saya yang nomor 2 nih yang membolehkan. Yang pertama tertib aturan. Coba kamu tanya guru gini. Kalau yang kedua udah berangkat aja, antar gitu. Sama ya. Makanya jadi aku dibesarkan di keluarga yang seperti itu gitu. Terus yang tadi ngajarin main gitar yang nomor 1 berarti. Sekarang jadi dosen dia. Wow. Sekarang jadi dosen. Yang kelihatan dia guru ya. Dia apa ya, tertib lah, kapten lah, tertib harus gini ya gini gitu. Kalau lagu apa pertama kali lo belajar gitar? Itu zaman dulu Abang Tukang Bakso. Ya ada pokoknya lagu Abang Tukang Bakso, lagu anak-anak lah. Lahir mereka. Lalu Lagu baratnya apa? ini. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak main gitar, aku main keyboard waktu itu. Itu Finally Found the Love of a Lifetime. Firehouse. Ya. Maaf yang nonton ya. Nanti kita akan sampai ke musik-musik terkini, tapi nanti ini musik lama-lama dulu. Itu tahun 90 album Firehouse pertama track ke-11. When I look into your eyes. Kedua. Reach for the Sky track ke-5. Oke. Mantap. Ini baru ini nih podcast ini nih. Baru ini. Ada selanjutnya CJ Star sama Di Liberty. CJ Star baru meninggal. Baru meninggal. Jukebox ya. Hah? Jukebox ya. Itulah zaman-zaman. Pencet tombol. Itu dah. Itulah yang terus kemudian suka pop. Akhirnya saya memilih pop sih karena menurut saya lebih karena effortnya musik rock tuh lebih besar. Harus jago instrumen. Kalau pop tuh kayaknya wah ini aja nih kayak seru nih gitu. Easy listening. Tommy Page, Jason Donovan kayak gitu. Itulah menjadi dasar. Nah, kemudian ketika setelah dari itu saya tinggal di Blitar itu sebenarnya. Tinggal di Blitar, kemudian pindah ke Banyuwangi, kemudian pindah ke Bandung. Nah, di Bandung ini saya mulai masuk studio band pertama kali. Jadi
teman satu kelas ada yang punya studio band. Nah, si teman ini udah kalau mau latihan di tempatku aja. Aku inget tuh namanya Ani tuh. Apa kabar tuh Mbak Ani itu kemana nggak tahu saya sekarang. Tapi dia punya studio. Terus dia bilang, oke Pongki bisa main apa? Drum bisa, pokoknya bisa dulu demi biar bisa masuk studio latihan kan. Studio kan dulu kan mahal. Iya. Begitu sampai sana udah mau jreng itu aku nggak bisa kan. Nggak bisa. Oh dikata-katain di situ. Tapi ya udah aku nyanyi ya. Akhirnya lebih banyak ke nyanyi gitu. Itu SMP di Bandung, kemudian SMA pindah ke Jogja. Nah di situ mulai tuh kakak-kakakku mulai, ayo ada festival band, diajakin gitu, dianterin, didaftarin. Di kampus kakakku ada acara band, suruh main di sana gitu. Jadi bentuk supportnya kayak gitu. Oke, terus lo itu main keyboard kalau ikut festival band? Sebenarnya agak kalau nggak keyboard nyanyi gitu. Oke. Terus nggak punya kepedean untuk main gitar. Terus kemudian baru pindah ke Jogja. Nah di Jogja itu dulu kan belum ada sosmed, belum ada handphone. Sosmed kita tuh apa? Tongkrongan. Iya betul. Tongkrongan saya itu di Radio Jeronimo Di Jogja. di Jogja, di Radio Jeronimo. Nah di Jeronimo itu ketemu dengan salah satunya Bobby Febian. Udah dengkotnya One Way. Hai Bob. Pastor Bobby. Bob. Sahabat saya. Mustang, gitu. Ya, dari SMA bahkan sempat bikin trio sama dia untuk main di food court. Kalau dulu namanya bukan food court, dulu namanya Pujasera. Pujasera. Nah, pusat jajanan serba ada. Iya betul. Terus Pujasera nggak ada yang tahu kan? nggak tahu. Tahu Cici. Sekarang namanya food court. Nah, kita main di situ tiap minggu. Ingat aku bayarannya 30.000 bagi 3. Terus 30.000 bagi 3, bensin 1.000 Mas. Bensin 1.000, jadi aman ya. Masih ada 9.000. Iya. Nah, Bobby bikin yang namanya grup G-Plug, Jeronimo Unplug. Jadi ada di Jogja namanya Jeronimo Unplug. Itu membawakan lagu-lagu zamannya MTV Unplug. Ya, diadaptasi menjadi G-Plug. Iya. Bobby membawakan itu, terus karena namanya G-Plug, klien nggak suka. Nanti kesannya menjiplak, diganti menjadi G-Kustik. Tapi G. Tapi G. G-Caustic. G-Caustic. Mulanya dari situ. Tapi pada saat membentukan G-Caustic itu, Bobby terpanggil untuk lebih melayani di Jakarta untuk membentuk band gospel namanya One Way. Dia panggil saya di kamar, bantuin aku yuk. Kenapa? Kamu nyanyi di G-Caustic ya gitu. Oh oke, kalau jadi backingmu aku oke. Oh nggak backing, kamu sekarang lead vokalnya di situ. Wah bener nih Bob, karena Bobby kan ternama dulu di Jogja itu semua orang tahu lah dia gitu, jagoan gitu. Tapi that day itu yang mengubah hidup kami. Hidup bukan cuma hidup saya, hidup Bobby juga. Itu Bobby full time 24 jam dia melayani dengan band gospelnya. Saya ya di dunia pop lewat G-Kustik. Syarat supaya G-Kustik ini lebih maju bukan hanya tampil di tempat-tempat biasa adalah dia harus mau membawakan lagu sendiri. Kebetulan saya punya agenda itu, saya sudah punya lagu sendiri. Jadi saya bawa agenda itu ke G-Kustik dan G-Kustik mau untuk ya udah G-Kustik ini akan menjadi band, nantinya akan menjadi band yang membawakan lagu sendiri. Nah dari situ kita manggung. Terus ada festival pesta pelajar Hai. Ya zaman dulu majalah Hai Pesta Pelajar itu bikin panggung di mana-mana. Itu hari kelahiran kami saat itu. Kemudian kita manggung di reguler di Java Cafe namanya selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu saya memberikan ultimatum kepada teman-teman, mengultimatum teman-teman sendiri. Kalau selama 2 tahun ini kita nggak rekaman, mending bubar aja, ngapain gitu. Kebetulan kok tahun 98 ada tawaran rekaman dari sebuah perusahaan baru di Jogja. Nah si perusahaan ini bilang, udah sama kita aja, nanti ini akan kita bawa ke Jakarta untuk kita perdengarkan ke label-label di Jakarta. Nah dari situ semuanya mulai. Dengan G-Kustik. Dengan G-Kustik, udah habis itu sampai kemudian saya resign dari G-Kustik 2009 atau 2011 lupa sekitar tahun. Jadi dari lahir G-Kustik sampai lo resign itu berapa tahun? Saya masuk resmi berdiri itu 96 ya. Terus 2009 saya vakum dulu. Resign resmi 2011. Yang 2 tahun main di kafe itu G-Caustic. Ya. Itu masih G-Caustic. Ya, Itu dari 96.
Iya. sampai 98. Iya. 99 vakum 99 kita rekaman, rekaman. 2000 rilis. Oke. Kalau Sheila on Seven untuk mengingat timelinenya, Sheila on Seven itu rilisan pertamanya dia itu 99. Tapi dia berdiri 98. Ya. Jigosik berdiri 96. Ya. Rilis tahun 2000. Kita setelah rilisnya setelah Sheila meledak, Ya. semua label mencari band Jogja. Dan Jogja. Kita betul. kedapatan imbas wave-nya, right? Iya. Sampai 2009 nih berarti ya. Kenapa? Sampai 2009. Di Jigosik iya, di band Jigosik sampai 2009. Silon Seven waktu itu dibantu sama Andi Bayu ya. Dalam beberapa hal iya. Iya. Tapi mungkin kolaborasi lebih tepatnya adalah Pak Yan Johana dan Selanya. Iya, Dua iya. itu yang memang combo yang Oke. cakep gitu. Terus after Jigostik. Ya. yang kita mau tanya begini. Do you get any royalties atau kalau mereka gimana sih sebenarnya music business di tanah air ini? Cukup fair nggak sih? Apakah penulis lagu itu bisa hidup nggak sih? Karena gue baca bukunya pemain bassnya Megadeth, Oh, David Ellefson, David Ellefson. Ya. judulnya Music Business. Itu dia tulis di bukunya bahwa penulis lagu di Amerika adalah pembayar pajak nomor 2 terbesar Di Amerika ya. di Amerika. Ya. Karena mereka itu kalau mungkin musisi di mana cuma beli rumah, mereka beli real estate. Gitu. Dan itu masuk akal karena emang jelas semuanya. Nah, yang kita mau tanya nih, kita penasaran banget, kayak gitu nggak sih di tanah air? On the way. On the way. Ya. Nggak bisa bilang kalau perbandingannya Amerika sulit. Sulit karena Amerika itu marketnya satu dunia. Dia bisa kayak contoh Marty Friedman, dia bisa laku di Jepang aja. Tapi Marty Friedman itu gitaris metal ya. Dia laku bisa di Jepang. Mr. Big itu kalau rilis pertama ke Jepang dulu. Ya, jadi bukan di Amerika. Jadi maksudnya tahu saya adalah semua musisi Amerika itu punya market yang luas satu dunia karena memang kapitalisnya secara musik industri itu mencengkeramnya seluruh dunia. Sementara kita tidak bisa merilis lagu kita ke Amerika, kebalikannya nggak bisa, susah dulu ya. Karena saya pernah mempertanyakan khusus untuk masalah rilis ini, saya tanya ke Warner Music Indonesia. Kami dulu dikontrak Warner Music Indonesia. Terus saya tanya, kenapa Warner Music Amerika bisa merilis Madonna di Indonesia, tapi kita tidak bisa merilis Krisdayanti ke sana? Jawaban CEO-nya saat itu ya Warner yang sana adalah I take your money, you don't take my money. That's it. Segampang itu memang. Ya take your money aja. Kenapa? You don't take my money. Aku nggak akan belanja barangmu. Ya kan? Jadi memang secara garis perintah memang begitu. Jadi kalau bicara royalti apakah bisa seperti Amerika masih jauh. Tapi kita on the way. Kenapa? Karena sekarang udah zaman internet. Semuanya udah berubah. Nah, kalau kita bicara industri musik Indonesia, banyak yang harus dibenahi. Kalau kita masuk ke hal yang paling mendasar aja, royalti. Royalti itu kan produk dari intellectual property sebenarnya kan. Itu kan kita bicara intellectual property yang dalam hal ini musik, yang cara pembagiannya atau cara pendapatan income-nya adalah melalui yang disebut royalti. Royalti itu kayak kalau mungkin ada yang belum tahu, royalti itu adalah kayak share dari sebagian kecil dari sebuah karya musik melalui berbagai macam hal, misalkan penjualan CD kaset zaman dulu, kemudian kalau zaman sekarang diubah menjadi jumlah streaming ya. Royalti itu baru bertumbuh dengan lebih baik itu kalau tidak salah tahun 90, kebayang ya, tahun 98 lah. Around ya. Jadi sedikit sebelum tahun 2000. Itu baru yang namanya royalti itu kita bicarakan di Indonesia. Sekarang tahun 2024. 20 tahun yang lalu. Baru. Iya. Sementara kemarin kita di Eropa, saya sama Sofi berangkat ke publishing conference. Itu udah ada publishing company di negara Eropa tuh umurnya udah 70 tahun. Itu publishing company umurnya 70 tahun. Berarti 70 tahun yang lalu mereka sudah ngomongin itu. Nah, di Indonesia baru 20 tahun. Jadi kalau dibilang kita bagaimana, ya on the way. Karena kita baru 20 tahun. Di Indonesia ini yang namanya bisnis publisher itu publishing atau publisher itu adalah pihak yang
mewakili pencipta lagu. Jadi dia bukan perusahaan rekaman. Ya, gampangnya begitu. Ada yang namanya perusahaan rekaman. Perusahaan rekaman ini membeli lagu dari namanya publisher. Publisher ini adalah wakilnya dari songwriter, pencipta lagu. Nah, ini tuh baru rame-rame itu sekitar 2003 ke atas. Baru sekali ya. Exactly. Di Indonesia nih. Exactly. Iya. Exactly. Exactly. Apa exactly? Hah? Tetangga. 2003. Sekitar ya, baru muncul. Karena saya sendiri jadi zaman dulu itu tahun 2002 pun ada publisher ya dari sebuah perusahaan rekaman besar yang secara klaim dia mengklaim dirinya publisher, tetapi cara kerjanya nggak cara kerja publishing. Cara kerja publishing itu apa sih? Sebenarnya gampang aja. Dia itu semacam manajer lagu. Dia semacam orang yang menjualkan, memungut royalti kemudian kalau ada hasil, kemudian menawarkan, mewakili pencipta lah, melindungi bila ada masalah hukum gitu. Nah, zaman itu awal-awal munculnya publishing di Indonesia itu belum begitu kerjanya. Jadi mereka masih kayak maklar aja. Kalau ada yang make ya dipotong, tapi effort untuk gedein itu lagu juga nggak ada. Saya tahu itu sistem itu nggak seperti seharusnya karena saya baca bukunya Donald J. Passman. Dia lawyer yang menulis buku Music Business. Jadi Music Business itu buku yang dipakai di kampus-kampus yang tentang musik bisnis di dunia, dan dia adalah lawyer dan dia praktisi. Nah, ketika saya baca itu semuanya ketinggalan kita. Tapi saya sendirian nggak punya teman untuk diskusi. Sampai akhirnya ini menjadi pengetahuan umum setelah internet meledak ya. Jadi royalti itu banyak sekali yang kita bisa omongkan. Let's say sebenarnya ada 3. Kalau kita mau start lebih serius lagi, ada 3 jenis royalti yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama yang paling gampang dulu adalah mechanical royalty. Apa sih mechanical royalty? Gampang. Mechanical royalty itu sesuai namanya. Kalau zaman dulu kita nge-play CD, nge-play vinyl, nge-play kaset itu kan ada mekanik. Nah, setiap pembelian satu keping itu kita let's say dapat Rp10. Nah, Rp10 itu adalah mechanical royalty karena didapat dari mekanik. Mesin-mesin gitu. Nah, itulah mechanical royalty. Zaman sekarang tidak ada lagi. Karena fisik hilang. Digantikan dengan apa? Jumlah streaming. Kalau kita ke YouTube, viewers, ya. Kita ke Spotify, streaming. Jadi yang namanya mechanical royalty bergeser dari tadinya bentuk fisik ke analog seperti itu. Impact-nya apa? Impact-nya yang kalau dari kaset itu, misalkan aku bisa dapat Rp100 satu kali pembelian kaset, Rp100 dikali 1.000 udah 100.000. Kalau apa namanya 10 juta kopi. Tinggal dikali. Tapi kalau streaming itu sudah kacau, hitungan itu nggak berlaku. Contoh Spotify kalau secara umum itu kurang lebih disepakati itu satu kali streaming itu 0,003. Kalau kita laku 1 juta streaming, bukan laku. Kalau kita di stream 1 juta, didengar 1 juta. Di streaming ya, lebih akurat lagi di streaming 1 juta streaming, berarti $0,03. $3.000 aja. Just $3.000. $3.000 itu kecil loh. Sosok. Itu untuk pemilik master. Ya, belum dia bagi artisnya, belum biaya recording, belum apa. Itu 1 juta streaming ya? 1 juta, yang mana selamat deh mencoba para musisi yang itu 1 juta streaming gitu ya. Kecil sekali ya. Nah, kecil sekali. Jadi kalau bicara streaming royalties, terutama yang mechanical royalties, itu kecil. Oke. Nanti ini akan berkaitan sama sisi bisnis lainnya. Oke, itu tadi mechanical royalty. Lalu kedua, ada yang namanya performing royalty. Ini yang sering diributin sama teman-teman musisi yang saya heran juga. Kenapa harus ribut gitu loh? Memang sih ini mengenaskan sebenarnya. Performing royalty itu adalah royalti yang didapat oleh pencipta lagu ketika lagunya diputar di tempat umum. Gampangnya gitu. Misalkan di coffee shop, di konser, yang mana diumumkan ya, diperformkan performing royalty. Gampang sebenarnya. Nah, ini dianggap kecil sekali pendapatannya. Contoh ada para pencipta yang kemarin, nggak usah pencipta lain deh, saya aja kemarin tuh dapat performing royalty itu 1 tahun 700.000.
untuk yang ditayangkan di tempat-tempat umum. Tapi ada tapinya. 1 tahun, Tom. 1 tahun, 700.000 saya. Hmm. Salon Seven agak sedikit lebih besar karena saya selalu update sama dia. Hmm. Itu yang untuk panggung ya, untuk Oke. panggung. Misalkan untuk coffee shop, perhotelan gitu. Tapi, nah ini yang saya mau tengahi di sini. Memang betul itu kecil. Tapi di zaman digital sekarang, platform seperti Spotify, YouTube dan kawan-kawan itu juga memberi performing royalty. Ini ada duitnya. Ini yang nggak pernah diomongin sama orang-orang. Mereka ngomongin yang kecil melulu. Kan biasa kan? Kalau kecil ribut, kalau gede diem. Ya. Ya kan bisnis ya. Ya. Ini Siapa ada. Siapa tuh bener? Ini ada. Si Spotify, si YouTube itu juga memberikan performing royalty kepada kami. Memberikannya kepada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Ya. Ini bukan pemerintah, tapi dia adalah lembaga yang di-approve oleh pemerintah. Oke. Atau LMKN. Ya, itu bosnya LMK itu LMKN. Nah, ini ada dan ini gede. Gede. Bisa puluhan, bisa ratusan setahun. Ya. Jadi itu pun belum gede sebenarnya, tapi ada. Lebih gede daripada yang ratusan ribu ini. Nah, di era sekarang, digital inilah yang gede. Tapi yang panggung-panggungan ini kecil. Jadi misalkan saya punya coffee shop, saya muter lagu Pongki sendiri, harusnya saya bayar itu. Itu yang bayar tuh owner, Pemilik. pemilik Ya. coffee shopnya. Ya, kalau konser berarti IO-nya, IO-nya, promotornya. promotornya. Nah, Bukan lagi penyanyinya kan? saya bukan penganut itu. Itu bisa dibahas nanti terpisah. Tapi Iya. saya bukan penganut penyanyi. Karena apa? Namanya juga lembaga manajemen kolektif. Artinya kita lakukan ini secara kolektif. Karena tidak mungkin kalau saya mau nagih satu penyanyi, ada berapa orang nyanyi lagu 1000 tahun lamanya. Misalkan sekarang Tulus nyanyi 1000 tahun lamanya. Saya tagih Tulus. Tapi di saat yang sama ada band cafe ngetop namanya Kanda Brothers. Dia juga bawain itu, saya juga harus nagih dia. Terus di Papua, di Aceh, di mana? Itu Nah, itu yang bikin gue resah sering kali. Misalnya gue owner sebuah restoran. Gue putar lagunya di Kustik. Emang ada yang tahu? tidak. Nah, makanya nanti akan sampai ke situ, disitulah menjadi problemnya. Jadi saya tidak bisa menagih si penyanyi langsung, maka dibuatlah sebuah lembaga manajemen kolektif untuk mengatur ini, membantu ini menjadi semacam kolam yang dia sebar jala, dia tarik, dapat ikan, udang, apa atau apa. Nah, yang udang dipisah-pisah nanti gitu loh. Cara kerjanya kan gitu. Ya. Si LMK ini. Nah, si performing rights ini punya problem. Ya, punya problem. Ada 2 problem utama. Jadi saya mudah-mudahan bisa diikuti. Saya berusaha menjelaskan sesimpel banget. Ada 2 problem dari performing royalty ini. Yang pertama adalah tidak ada keinginan user untuk membayar. Itu problem dong. Kebayang nggak? Pemilik kafenya. Ya, Pemilik coffee Ya shop. tadi pertanyaan Ya. perasaan gue tadi. masuk ke situ. Kita bisa bayangkan nggak ada berapa hotel di Indonesia, ada Betul. berapa restoran di Indonesia. Betul. Apakah semuanya membayar? Tentu tidak. Tidak ada kesadaran, belum ada kesadaran ke sana bahwa IP ini ada haknya yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa si pemilik lagu itu wajib mendapatkan hak moral dan hak ekonomi. Nanti kita ke sana. Tapi nomor 1 problem dari performing rights ini adalah kurangnya kesadaran orang untuk membayar. Dana yang dikelola oleh LMK ini baru sekitar 400 miliar setahun untuk dibagi-bagi. Oke, jadi para owner restoran ini yang diperlukan cuma kesadaran. Menurut saya itu karena kita nggak mungkin ngecek kan. Ya itu. Saya sudah ngobrol Itu dengan. yang resah, ngeceknya tuh gimana gitu ya. Iya, makanya kesadaran dulu kan. Iya. Memang kalau zaman digital harusnya sudah nggak ada alasan sih, harus ada mesin sih. Iya. Iya kan, solusinya udah digital juga. Saya pernah ngobrol sama salah satu LMK-nya, saya bilang, Mas, sekarang by now deh, di Bekasi ada nyanyi lagu saya, itu gimana ngelacaknya? Susah kok. SDM juga susah gitu. Ya sudah. Memang mengandalkan, harus diakui teman-temanku yang di LMK yang saya cintai dan saya dampingi terus, saya tidak pernah menusuk dari belakang. Teman-teman enggak, saya diskusinya selalu alot dengan mereka tapi tidak pernah bermusuhan karena mereka butuh input kan. Ya. Jadi teman-teman LMK itu juga kesulitan.
Jangankan menagih yang tidak kelihatan, yang jelas-jelas dia bikin konser aja ditagih ngabut, kabur. Saya tuh baca semua filenya, email-emailnya ketika ditagih ngeles ke sana ke sini nggak dijawab, 2 bulan kemudian baru reply itu nanti dioper lagi ke bosnya. Jadi Ada emang aturan hukumnya yang sudah ada? ada. Nanti yang teman-teman yang nonton mungkin lawyer bisa komen di sini ya. Tapi ada, itu semua dilindungi bahwa segala sesuatu yang sifatnya komersial itu si pencipta harus mendapatkan 2 hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah namanya disebut. Kemudian lirik atau itu tidak boleh diubah. Ya. Nah, kalau hak ekonomi bahwa ketika itu ada kegiatan ekonomi maka berhak mendapatkan sebagian dari situ. Nah, Ya. Performing royalty ini kemudian menjadi masalah karena itu tadi, satu, tidak kurangnya kesadaran untuk membayar. Nah, yang kedua yang paling seru, setelah kira-kira orang mau bayar, masukkan duit nih ke LMKN, terus baginya secara akurat gimana? Bagaimana dia tahu Pongki diputar 1672 kali, lagunya Baim diputar alat hitung yang akuratnya belum ada. Ya, ini fakta yang sudah diomongin, jadi saya tidak membuka perdebatan baru, ini memang sudah begini. Mestinya LMKN dengan dorongan dari Dirjen Haki mungkin ya, DJKI ya, harus membuat pemerintah harus membuat sebuah alat hitung yang akurat yang dipasang di semua user gitu, sehingga ketika satu coffee shop itu menyetel lagu-lagu apa, langsung database itu masuk, terjadilah alat hitung. Jadi masalah data ini kalau orang-orang IT sih tahu lah mainin data gimana sih gitu. Kalau saya kan musisi ya, kurang tahu. Tapi intinya, jadi kembali ke 2 masalah utama. Masalah pertama, kurangnya kesadaran orang untuk membayar. Soalnya kalau nggak ada yang bayar, yang mau dibagi apa? Nggak ada. Itu logiknya, simpelnya aja. Jadi kalau uang saya setahun 700.000 dari performing rights itu yang untuk perform, ya berarti memang nggak ada yang bayar. Kedua, kita anggap nih semua udah bayar, terus baginya secara akurat gimana? Itu juga belum terselesaikan. Karena sistem membaginya masih menggunakan, kalau nggak salah, data sampling, kemudian ada beberapa cara lah, tapi bukan mesin ya, bukan kalkulator, bukan mesin gitu. Nah, ini problem. Itu problem performing rights. Kita mundur dikit, kalau problem mechanical rights, mechanical royalty tadi adalah jumlah streamingnya kecil, jumlah pengalinya, sendnya kecil. Kalau problem performing rights yang 2 tadi, belum ada yang bayar, sama alat baginya belum ada. Nah, yang ketiga, ini digadang-gadang menjadi penyelamat dari musik industri kita, yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu mudah sekali memahaminya. Sinkronisasi itu adalah segala sesuatu yang disinkronkan dengan musik kita, itu sinkronisasi royalti. Contoh, lagu dipakai di film. Ada film, ada lagu, nempel. Sinkron kan? Sinkronisasi. Sinetron, sinkronisasi. Iklan, sinkronisasi. YouTube ada sinkronisasi sebenarnya, betul kan? Kan ada musik video atau orang bikin video-videoan ditempel, sebenarnya itu kena sinkronisasi. Cuman ekosistem kita di YouTube ini masih lembut, kita bilangnya lembut ya. Jadi bukannya mereka tidak mau sesuai dengan undang-undang, karena kalau undang-undang selalu tertinggal beberapa langkah lebih jauh ke belakang dibanding teknologi kan. Jadi undang-undang mau ngomong apa, kalau teknologinya jalan terus kan nggak bisa ngikutin, harus dibikin baru. Jadi walaupun seharusnya ada kewajiban untuk membayar sinkronisasi royalti ketika itu dipasang dalam bentuk apapun di tayangan visual di YouTube segala macam, tapi berapa yang kita bisa cek, ya kan? Tapi kalau industri ini ekosistemnya bersatu, antar perusahaan rekaman, antar publisher, antar asosiasi musisi, antar apa, dan YouTube-nya sendiri, maka disinkronisasi rights ini akan bisa menghasilkan juga, karena setiap pengguna kan sadar nih, aku mau cover dong, misalnya contoh ya, kita langsung praktek, aku mau cover nih lagunya Club Project Meski Telah Jauh. Sebenarnya harusnya dia bayar sinkronisasi ke penciptanya lewat publishingnya. Tapi kan ekosistem YouTube kan nggak begitu. Kan YouTube tuh kan maunya para
video maker itu kan kreatif, bikin aja terus konten. Para konten kreator kan aktif. Jadi kalau harus diharuskan begitu, maka akan mati. Iya. Jadi dibiarkanlah ekosistem itu. Bahayanya untuk para konten kreator yang mengcover lagu tanpa resmi, Iya. bahayanya akan suatu saat penciptanya nggak suka nih. Melalui publishingnya dia bilang, publishingnya ngomong ke YouTube, dia bilang aku mau take down ini konten, bisa. Atau sue, bisa aja, karena undang-undangnya membolehkan. Walaupun yang terjadi belum sebanyak itu sih, masih lembut, tapi mungkin aja. Dan saya dengar kabar baru seminggu kemarin terjadi, ada satu publisher, saya nggak bisa sebut namanya, nanti off cam aja, dia sue semua orang yang mau cover, karena menurut dia itu cara tercepat untuk make money. Cara tercepat untuk make money nge-sue aja. Kebetulan payload-nya banyak mungkin ya. Itu terjadi. Nah, jadi mechanical royalty, performing royalty, sinkronisasi royalty itu punya masalah dan itunya sendiri. Di zaman digital ini. Soalnya kita lihat selama ini kan banyak musisi udah mulai duduk di gedung DPR. Tapi kok penulis lagu kok kere terus gitu, sorry. Pernah di Jakarta mencoba reach out ke penyanyi gospel dari Amerika, Michael W. Smith. Dan dia dengan bebasnya dia tanya, bayaran saya berapa? Karena waktu kita ngobrol sama publishernya, sama tim manajemennya, mereka memang sistemnya sudah terbangun. Bahwa mereka harus laporan itu kertasnya mereka yang ada tulisan mereka dibayar berapa, itu ke pajak.